Ini kemarin Sri Mulyani pidato guru itu beban negara. Nah, itu susah itu, guru itu beban negara. Padahal kita sana guru kan. Jadi guru beban negara, guru tak sejahtera. Ya, guru tak sejahtera. Ada guru yang gajinya sebulan 300.000, 400.000. Tapi anggota DPR satu hari 3 juta gaji. Di Undang-Undang 45, Pembukaan 45 itu salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu menjadi pokok utama kenapa negara didirikan, kenapa negara ada. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan. Karena apa? Karena pendidikan itulah sebenarnya menjadi poin penting untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi rakyat itu, masyarakat itu naik taraf hidupnya, strata hidupnya itu adalah pendidikan. Pendidikan. Karena itu pendidikan menjadi kunci. Dalam konsep Islam pun pendidikan itu menjadi hal yang paling utama ketika ayat turun di Quran baca itu bagian dari pendidikan. Nah, masalah di kita adalah kalau saya artikan soal pendidikan kita, nah 80 tahun Indonesia merdeka, mau dibawa kemana nasib negara ini? Salah satunya karena faktor pendidikan. Yang pertama persoalan pendidikan adalah banyaknya rakyat yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak dan bermutu. Ya, itu paling utama. Kenapa? Karena mahal. Mestinya pendidikan yang berkualitas tidak mahal. Kenapa? Karena negara hadir. Negara hadir. Nah, ini yang satu hal persoalan yang banyak rakyat yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Jangankan di kampung, di kota itu masih banyak bunga. Yang kedua, soal fasilitas sarana pendidikan yang tidak merata dan tidak berkualitas. Ya, tidak merata, tidak berkualitas. Sarana pendidikan di kampung-kampung, bahkan di Sumut, masih ada orang yang perang sungai. Masih ada anak-anak yang bergantung di tali, itu yang berada, tugas sekolah. Ya, masih banyak sekali. Jadi fasilitas yang tidak merata. Sementara nanti pada soal kelulusan dibuat namanya dibuat namanya ujian asesmen, dibuat namanya ujian nasional yang standarnya standar Jakarta. Ini kan jadi masalah. Cuma karena standar Jakarta, kepala daerah nggak mau daerahnya bisa menjadi dibuatnya manipulasi nilai. Jadi kan maksudnya nilai manipulasi. Padahal di Sumatera Utara ini punnya tertinggi kan aneh juga ya. Atau di Kalungkung Tangsel punnya tertinggi. Nah itu kan satu keanehan juga. Jadi soal fasilitas yang ketiga, nah ini yang paling pokok saya kira, orientasi pendidikan di sini mau dibawa kemana orientasinya? Apa visi pendidikan di Indonesia? Visinya nggak jelas, karena pas dia ganti menteri ganti kurikulum, nggak jelas visinya kan? Kalau sekarang dunia perguruan tinggi berlomba-lomba one class university. Mana kiblatnya baik? Apa kiblatnya Harvard University? Apa kiblatnya Amerika? Apa kiblatnya mana? Itu menurut saya ini nggak jelas visinya. Karena visi nggak jelas, masing-masing kampus buat visi sendiri. Buat visi sendiri yang pada akhirnya visinya ada yang sekuler, ada yang liberal. Jadi kalau dia berbasis keislaman, akhirnya visinya Islam. Kalau dia nggak berbasis keislaman, mesin perguruan tinggi negeri, visinya nggak sekuler. Nah jadi ini problem, tak ada visi yang jelas. Visinya bagaimana? Kalau Islam kan visinya kan jelas, visinya kan dunia hasanah wabil akhirati hasanah, kan jelas visi keislaman. Cuma visi itu nggak bisa diraih karena apa? Ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi itu menjadi persoalan juga. Apa persoalan yang diangkat soal kesejahteraan guru? Ini kemarin Sri Mulyani pidato guru itu beban negara. Nah, itu susah itu, guru itu beban negara. Padahal kita sana guru kan. Nah, jadi kalau tadi Bang Iqbal soal kesejahteraan, soal ekonomi, menurut saya salah satu ngobrolnya ekonomi Indonesia adalah Sri Mulyani. Ya, 5 periode jadi menteri keuangan kan. Sejak SBY 2 periode, Jokowi 2 periode, satu periode itu menteri keuangan terus ya Sri Mulyani. Jadi menjadi antek agen kapitalis. Itu. Nah itu. Jadi guru beban negara, guru tak sejahtera.
Ya, guru tak sejahtera. Ada guru yang gajinya sebulan 300.000, 400.000, tapi anggota DPR satu hari 3 juta gaji. Jadi problem saya kira. Jadi pendidikan kita itu tidak jelas arahnya. Padahal ini adalah tanggung jawab negara. Jadi pendidikan itu gratis, bukan kualitas. Karena uangnya ada. Masa Pak Amin, tidak salah kita ketua MPR, ada amandemen Undang 45, 20% anggaran negara untuk pendidikan. Itu wajib ketok sebenarnya. 20% anggaran pendidikan itu di APBD, APBN untuk pendidikan 20%. Tapi faktanya 20% itu dibagi-bagi. Ada pendidikan kedinasan, ada pendidikan ini, ada pendidikan. Tadi saya baca terakhir anggaran pendidikan untuk tahun 2026 ini ternyata ada 100 sekian triliun. Lebih kecil di bawah NPG, makan gizi gratis yang hampir 300 triliun. Nah, ini persoalannya itu. Yang herannya kan kata Wamen apa tuh? Pendidikan Stella lah. NPG itu bikin murid pintar kimia matematika. Kan makin aneh-aneh sebenarnya. Ya. Jadi itu pendidikan. Maka solusi saya adalah tentu harus ada visi pendidikan Indonesia yang jelas, yang tidak ganti menteri, ganti kurikulum, jelas arahnya kemana. Dan itu kan dulu ada namanya GBHN dulu ya kan, di GBHN kan dicantumkan. Sekarang kan tidak ada GBHN. Jadi itu mungkin pentingnya dan GBHN meluruskan kembali pendidikan kita pada visi yang jelas. Yang kedua soal fasilitas, ya, harus sama fasilitasnya di semua tempat kan dengan anggaran yang tersedia. Nah, yang ketiga kesejahteraan guru terutama. Jadi kalau gurunya nggak sejahtera, memang nggak ada pahlawan tanpa tanda jasa. Terus nggak digaji gurunya kan susah juga itu. Pahlawan tanpa tanda jasa kan. Mestinya ini hal yang menjadi penting. Itu saya kira poinnya soal pendidikan. Ya, kalau Indonesia merdeka, nasibnya akan lebih baik kalau pendidikannya baik. Ya. Tapi nasibnya nggak baik kalau pendidikan tidak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.